Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian nonton video ini. Jadi ini adalah salah satu video yang spesial karena hari ini aku sudah berada di kantornya Karoseri New Armada yang berada di Jalan Pegangsaan 2, Jakarta. Jakarta apa nih? Jakarta Utara ya. Dan hari ini kita akan melihat armada yang spesial, yaitu adalah sebuah New Armada Skylander. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, Ini adalah bis terbaru yang dikeluarkan oleh Karoseri New Armada. Ini namanya bodinya Skylander. Jadi sebenarnya Skylander tuh ada di sebelum generasi ini, tapi ini adalah generasi terbaru dari Skylander. Dan yang paling mencolok kalau dari bagian samping ini adalah di bagian spionnya. Dia itu spionnya udah nggak pakai spion fisik, tapi dia pakai spion yang dengan kamera. Jadi di situ ada dua kamera. Nih coba kita lihat lebih dekat. Di sini ada dua kamera, satu kameranya ke belakang, satu kameranya ke bawah. Jadi di bagian luar udah nggak ada spion fisiknya lagi. Tapi yang aku suka dari spionnya ini, walaupun dia nggak ada spion fisiknya, tapi kalau kita lihat itu masih pantas banget tuh, karena didukung dengan bagian topinya yang masih agak ke depan. Jadi masih oke banget dilihatnya, ganteng ya. Dan ini dia pakai sasisnya Mercy 1626. Dan ini cocok banget sih. 1626 dibikinin di body Skylander seperti ini. Bagian depannya ini, di bagian lampunya tuh sudah memakai LED projector. Dan hampir semua lampu yang ada di Skylander ini dia pakai LED untuk bagian depannya, kecuali satu yang di bagian untuk lampu jauhnya dia masih pakai bohlam biasa, bukan LED. Sayang banget sih, padahal ini DRL-nya LED, lampu senya LED, tapi lampu jauhnya dia malah lampu bohlam biasa, harusnya LED juga, biar futuristiknya dapat gitu ya kan. Nah, terus kita lihat bagian topinya. Bagian topinya ini kalau New Armada ya, dia tuh bagian topinya tuh tipis, jadi visibilitas penumpangnya itu enak. Tuh, tipis banget. Jadi penumpang ngelihat ke depan juga nggak kehalang sama topi yang tebel. Enak banget. Emang New Armada tuh apa ya, nggak cuma dari sisi kru atau drivernya aja yang dipikirkan, tapi dari sisi penumpangnya juga dipikirkan banget. Hal sesimpel topinya aja dipikirin. Kita ke bagian belakang. Ini bagian belakang yang out of the box banget. Ini kita bisa lihat bagian lampu remnya ini, nih bagian belakang lampunya ini dia udah full LED, nggak kayak depan tadi masih ada yang bohlam. Kalau bagian belakangnya udah full LED. Dari lampu sennya, lampu sennya lihat deh, biasanya lampu sennya itu larinya ke samping kan, ini larinya ke atas sama ke bawah. Ini bener-bener out of the box banget. Terus juga di sini, ini lampu mundurnya di bagian tengah, dan di sini lampu remnya. Ini keren banget sih, futuristik banget. Dan yang bikin paling futuristik lagi adalah nih, ada Videotron di belakangnya. Sebenarnya ini optional sih. Videotron sama spion itu opsional, bisa di request, tapi ini adalah versi full speknya dari Skylander ini. Ini full speknya seperti ini. Ada Videotronnya, ada kamera spionnya. Terus juga di tengah-tengah sini, ini ada lampu lagi, membentang menutupi dari kap mesinnya. Cuman ini agak aneh sih, ada giniannya. Kenapa? Kalau dari samping, lihat tuh, dia agak nongol begitu ya. Memang sih kalau diratain sama yang ini dia rata, cuma dari sininya dia udah agak rendah,
udah landai, tapi di sini dia nongol lagi. Itu agak gimana gitu ya. Tapi kalau dari belakang sih oke banget sih. Loh. Jadi bis ini nih, dia selain mengutamakan looks elegannya, dia juga mengutamakan looks sportinya. Kita bisa lihat lekukan-lekukan di atasnya tuh menunjukkan kalau di ini nih bis yang sporty. Bagian atas tuh lihat. Ini sporty banget nih, seperti ini. Bagian bawah di knalpotnya nggak cuma bulat aja, tapi knalpotnya lihat. Ada garnisnya yang bikin dia kayak bentuk apa ya? Kayak segitiga tapi bukan segitiga sih. Depannya segitiga tapi belakangnya agak lonjong begitu. Tapi ini keren banget. Oke, kita sudah puas melihat bagian luarnya. Ini sporty banget luarnya. Sekarang kita coba lihat bagian dalamnya. Let's go. Sekarang kita siap-siap untuk masuk ke bagian dalamnya. Dan ini aku suka banget bagian dalam dari bis New Armada. Kita coba masuk ya. Ini di sini ada pegangan. Jadi kalau orang mau masuk nggak kesusahan. Dan masih ada orang kan. Dan pintunya ini udah pneumatik. Jadi pintunya tuh ditutupnya dari tombol yang ada di sini nih, ya. Dan dia akan tertutup sendiri. Nah, dan di sini ini dia tampilan dari spionnya, teman-teman. Nih, ini sebelah kiri seperti ini, dan ini bisa diatur-atur dari sini. Nih, ini tombol on off-nya, dan ini ada pencetan-pencetan plus minus segala macam. Ini mungkin untuk ngatur posisi dari si kameranya mungkin ya. Nah, jadi kan tadi dari luar kameranya tuh ada 2, tapi ketika udah kesini outputnya tuh dijadiin 1. Jadi data yang diterima dari kamera di luar, di sini di informasinya diolah lagi dan dijadikan satu view seperti ini. Nah, tadi kan aku bilang visibilitas penumpangnya luar biasa. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Kita bisa lihat bareng-bareng. Seperti inilah tampilan kalau kita ngelihat ke bagian kaca depan dari karoseri New Armada dengan nama bisnya ini Skylander. Tuh, lihat. Wah, visibilitasnya luar biasa. Dia ada topi, tapi topinya ini tipis. Tipis banget. Jadi nyaris kayak nggak ada topinya sama sekali. Dan yang aku suka dari New Armada adalah nih, dashboardnya dia rapih banget. Rapih banget. Dan kelihatan mewah sekali. Di sini ada emblemnya Skylander. Dan ini dilapis chrome ya, mewah banget. Tuh. Terus yang aku suka lagi dari New Armada adalah dashboardnya ini driver oriented. Jadi semua pencetan yang ada di sini ini ngarahnya semua ke arah driver. Jadi ketika driver lagi mengemudikan bis itu nggak kesulitan untuk nyari tombol-tombolnya gimana-gimana, karena semuanya mengarahnya ke driver, teman-teman. Nah, di sini untuk head unitnya dia sudah pakai Nakamichi, dan faktanya adalah bis ini suara audio standarnya enak banget. Nanti kita coba ya. Tapi ini kita mau lihat dulu bagian sini. Di sini ada tombol-tombol lampu. Nih, semua di sini tombol-tombol lampu. Di sini ada tombol untuk pintu. Ini kalau kita pencet ke atas untuk buka pintu. Kalau kita pencet ke bawah ini untuk tutup pintu. Ini ada audio. Ini ada lampu dashboard. Ini kalau kita pencet, ininya nyala. Logo Skylander yang dilapis sama chrome nyala. Terus ini untuk exhaust fan ya. Nih. Terus dashboardnya seperti ini. Ini ada dilapis sama wood yang warnanya apa namanya? Piano black ya. Ini bahannya mewah banget. Warnanya mewah, tapi ini harus orang apik banget sih yang megang bis ini, karena begini-begini nih. Ini kalau kena kuku aja, ini langsung bebekas nih. Warna piano black seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Dan di sini ada untuk cut off kelistrikannya ya. Ini untuk lampunya. Ini klaksonnya ada 2 mode. Seperti itu, dan ini ada hazard. Dan untuk tombol AC-nya diletakkan di sebelah sini. Biasa kan kalau bis-bis tuh pengaturan AC-nya ada di sebelah sini. Tapi karena di sini ada ini. Ini untuk pengaturan
audionya. Ini audionya sepertinya pakai prosesor Venom deh. Ini ada logo Venomnya. Tuh, jadi AC-nya diletakkan di sebelah sini. AC-nya pakai Denso by the way. Denso. Dan parking brake-nya di sebelah sini. Agak jauh ya parking brake-nya ya, tapi it's okay. Biasanya rata-rata parking brake tuh di sini atau di sini. Jadi dekat sama driver, tapi ini agak jauh, tapi oke lah. Dan untuk spion, nih ya, spion kalau kita seumpama jadi driver yang membawa unit Skylander ini, spionnya kira-kira seperti ini. Ini untuk sebelah kanan dan itu untuk sebelah kiri. Ini pandangannya enak banget sih. Ke spionnya pandangannya enak banget. Tuh lihat deh. Nih. Ini lagi di depan muka aku persis nih HP-nya nih. Tuh. Pandangannya kira-kira seperti ini, teman-teman. Enak banget ngeliatnya. Jadi biasanya kan spion tuh ada di luar sini ya. Ada di bagian luar. Jadi kalau kadang di bis kita tuh ketutupan sama pilar ini untuk ngeliat spion. Tapi karena ini spionnya ada di dalam dan dia memakai kamera dari luar, jadi ini nggak ketutup apa-apa. Jadi bener-bener kepala kita nggak usah goyang sama sekali, langsung tertuju ke sini. Kalau spion fisik kadang-kadang kita kehalang sama pilar. Tapi ini oke banget. Dan di bagian atas sini ada AC. Yang aku suka dari New Armada tuh dia bener-bener out of the box. Sudah berapa kali aku ngomong out of the box. Lihat, di sebelah sini AC. Biasanya kan AC di bagian atas ya. Dan itu kadang panas karena terlalu jauh. Dan ini AC-nya di sebelah sini. Jadi deket banget sama driver. Jadi bisa dipastikan drivernya nggak bakal kepanasan kalau lagi nyetir siang-siang. Kemudian di atas sini ada speaker. Yes, itu speakernya. Dan sudah puas lihat bagian depan. Sekarang kita ke bagian penumpangnya. Tapi sebelumnya di sini ada box gede. Nih. Ini box gede. Biasanya dalamnya tuh kayak ada soket-soket apa gitu dalam sini ya. Dan ciri khasnya New Armada adalah bagian sini. Ini ada tulisan New Armada yang dilapis akrilik ya. Ya, ini akrilik. Dia tuh nyala warna biru. Ini kadang di sini bisa custom nama PO atau nama bodinya Skylander. Nih di sebelah sini. Dan ini dia bagian penumpang ya teman-teman. Ini aku suka banget. Ini buat teman-teman yang nebak-nebak ini kursinya pakai apa. Ini kursinya pakai buatan New Armada sendiri. Jadi di bis ini tuh, ini kan kalau kita lihat semuanya sama ya. Tapi ini sebenarnya beda. Ini ada 2 kelas di dalam sini. Ini 1, 2, 3, 4 itu kelasnya. Anggaplah kelasnya eksekutif. Dia ada leg rest-nya. Terus dia ada AVOD-nya atau audio video on demand. Nih. Ada AVOD-nya dan ini kita bisa bisa menggunakan AVOD ini untuk misal YouTubean segala macam. Kita bisa pakai AVOD yang ada di sini dan kita bisa colok suaranya melalui kabel 3,5 mm jack ya di sini. Terus matiin, tinggal pencet ini. Tuh, untuk matiin. Yang menarik lagi dari unit ini adalah di bagian atasnya ini, lihat. Tuh. Di bagian atas ini sebenarnya request juga by order ya. Jadi bisa dipakai ini atau bisa juga enggak. Karena kalau pakai ini otomatis kita nggak bisa ada TV di sini. Dan rata-rata biasanya kan pakai TV ya. Atau kalau nggak pakai TV ya bisa pakai ini. Ini bisa ditulis seperti ini. Ada tanggal. Ini biasanya bisa di custom nama PO. Ini jam dan ini bisa ditulis nama rute atau misal udah sampai rumah makan bisa ditulis sudah tiba di rumah makan, atau misal udah sampai tempat drop bisa ditulis Bekasi Timur kah, Karawang kah. Jadi ini informatif banget sih. Ini berguna banget sebenarnya buat penumpang, apalagi penumpang yang baru pertama kali naik bis. Jadi bisa tahu kita tuh posisinya lagi di mana. Wah, ini keren banget sih kalau dipadukan dengan misal ditaruhin aplikasi di sini, terus aplikasinya bisa ngedetect lokasi bis. Jadi ketika bisnya sampai di Bekasi Timur, di sini ada tulisan telah tiba di Bekasi Timur gitu. Keren banget sih. Keren. Ini lagi-lagi out of the box. Dan kita lanjut lagi ke bangku penumpang ya. Ini misal tadi aku bilang misal di sini eksekutif karena dia ada leg rest-nya dan ada entertainment-nya.
4 baris ke belakang. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, ini yang keempat. Yang keempat ini anggaplah kelas bisnis. Dia nggak ada leg rest-nya dan nggak ada AVOD atau audio video on demand ya. Jadi nggak ada entertainment-nya di bagian sini. Yang dapat cuma bagian 1 sampai 3 aja. 4 ke belakang nggak dapat. Tapi di sini tetap disediakan 2 buah slot USB charger. Ini yang 1 ampere, yang 1 2,1 ampere, dan tetap disediakan ini. Ini berguna banget buat kita makan dan juga minum ya teman-teman. Jadi kadang kan kita agak-agak ribet kalau mau makan di dalam bis, tapi dengan adanya ini berguna banget untuk kita menjadikan tempat makan. Dan ada cup holdernya juga di sini. Seperti itu. Wah, enak banget sih. Tuh, ini kita tetap dikasih armrest ya di sebelah sini ya. Tuh, tetap ada armrestnya. Sini cara pakainya, set dikebelakangin untuk nutup. Dan dari bawah sini kita angkat ke polin belakang untuk ngunci. Nah, seperti itu. Oke, kita tutup lagi ya. Oke. Sekarang kita ke bagian lebih belakang lagi, tapi sebelumnya kita lihat bagian bagasinya dulu di atas. Ini bagasinya juga ada tutupnya ya. Dan ini tutupnya dia pakai, wah tuh pakai pegas dia. Jadi kalau diangkat gini udah nggak turun. Dan agak berat karena masih baru sih. Oh iya, lupa di bagian depan tadi. Di sini tuh kayak ada apa namanya? Air purifier nggak sih? Jadi bisa dipastikan di dalam armada ini penumpangnya itu menghirup udara yang bersih teman-teman. Jadi udah kayak pesawat. Seperti itu. Ini kita ke bagian belakang ya. By the way, ini total kursi yang ada di bis ini itu adalah 34 kursi. Ini 8 baris ke belakang, 8 kali 2 16. Ini 16, 32, dan di sini ada satu pasang kursi lagi, jadi totalnya ada 34. Dan di sini ada tempat yang lumayan luas. Ini harusnya bisa dikasih kursi lagi, tapi jangan, karena ini adalah pintu darurat. Banyak banget bis-bis itu pintu daruratnya ketutup sama seat. Dan yang bener tuh seperti ini, pintu daruratnya jangan dihalangin sama kursi lagi. Kayak gini aja udah. Jadi kalau amit-amit kenapa-napa, nggak ribet untuk keluar dari pintu darurat. Ini pintu daruratnya. Dan di belakang ini ada space tapi kecil banget. Ini sepertinya buat ruang istirahat kru ya. Kepalanya di sini, kakinya masuk sini. Tuh, kakinya masuk sana. Seperti itu teman-teman. Dan ini dia toiletnya. Jadi walaupun ini bis masih prototipe ya, tapi sudah dilengkapi dengan toilet juga. Sebenarnya bukan prototipe sih, ini udah siap diproduksi massal kalau ada yang beli. Ini kita lihat bagian WC-nya. Biasanya WC dari toilet dari bis itu pencetan lampunya ada di bagian depan di tempat dashboard tadi sana tuh. Di bagian dashboard ada lampu-lampu kan, pencetan lampu biasanya gabung di situ. Tapi di New Armada Skylander ini kita disediakan pencetan lampu di sini. Tuh. Tapi ini optional juga sih. Bisa juga request taruh depan karena biasanya PO takut ini dimain-mainin sama penumpang. Nah, ini kita lihat bagian toiletnya. Wow, ini toiletnya bagus sih, bagus. Paling di sini minusnya nggak ada kaca. Biasanya di toilet bis tuh ada kaca. Nah, di sini ada buat ngegantung-gantungin sesuatu. Terus di sini ada exhaustnya. Nah, di sini ada tempat airnya. Ini nyala nggak? Nyala, tapi kayaknya habis, airnya belum diisi ya. Ini ada toilet. Nih toiletnya di sini. Ini ada buat flashnya. Luar biasa ya, ada buat flashnya. Oh no, terus ada ininya. Nah, airnya habis, belum diisi airnya. Ini toiletnya bagus ya. Posisinya bagus. Ini ada kosong nih, bisa buat naro-naro sesuatu. Oke, kita matiin, kita tutup. Dan di sini untuk pintu keluarnya bagian belakang. Dan ini lumayan space-nya, nggak sempit-sempit amat. Dan ada aparnya di sebelah sini. Enak sih, dan bener
Fungsi dari air purifiernya ini berguna banget. Ini udaranya di bagian dalam tuh beda. Wah, seger banget. Oke teman-teman, gitu aja video kita kali ini melihat unit terbaru dari karoseri New Armada. Ini namanya Skylander yang terbaru. Ini bisnya enak banget dan bisa aku pastikan karoseri New Armada itu kalau bikin bis nggak main-main. Dan kalian bisa nonton videoku yang naik bis Burlindo. Itu Evolander udah jalan 3 tahunan. Bagian dalamnya masih kedap banget, nggak ada suara gemlodak sama sekali, dan itu pasti akan lebih sempurna di sini karena di sini banyak perbaikan di bagian materialnya yang pasti bakal lebih bagus lagi dari Evolander yang pernah aku naikin di Sulawesi itu, PO Burlindo ya. Itu kalian bisa tonton videonya. Itu bis bener-bener senyap, bisa kalian dengerin suara dari kabinnya pas jalan, kena lubang segala macam, nggak ada suara sama sekali. Oke, mungkin gitu aja video kita kali ini ngebahas bis Skylander New Armada. Jangan lupa teman-teman subscribe channel Mas Arkan supaya nggak ketinggalan update-update dari channel ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.